Pertama-tama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dan pekerjaan kami tentang rekrutmen karyawan atau perekrutan karyawan. Yang kami ambil perusahaannya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Ini murni rancangan kami sendiri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Dari pertama, Mas Saudara Miftahul Khair Malkab NIM 19.19163. Yang kedua, Saudara Ilham Gaib Abiasto, saya sendiri 19.19171, dan Saudara Ahmad Sukmobono NIM 19.19774. Strategi sumber perekrutan. Menganalisa kebutuhan dan merencanakan perekrutan. Perusahaan melakukan identifikasi terhadap adanya kebutuhan karyawan baru. Selain itu, perusahaan juga menentukan spesifikasi yang jelas dari kebutuhan karyawan baru dalam perusahaan, baik berdasarkan jumlah, tingkat keahlian, tingkat pendidikan, dan tenggang waktu untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Kemudian, perusahaan membuat perencanaan untuk perekrutan karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Tak lupa untuk menentukan personil dari tim HRD yang akan menjadi penanggung jawab untuk melakukan proses rekrutmen, memonitor proses, memilah pelamar, melakukan interview, hingga pada akhirnya memberikan penawaran kerja. Strategi yang selanjutnya yaitu menentukan metode rekrutmen dan memproses lamaran. Ada beberapa metode untuk melakukan perekrutan karyawan. Di antaranya adalah memanfaatkan lembaga pendidikan, iklan, departemen tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Tidak hanya satu metode saja, perusahaan dapat memilih dan menentukan lebih dari satu metode untuk mendapatkan karyawan dengan kualitas terbaik. Setelah lokasi pencarian kandidat dan metode rekrutmen ditentukan, langkah selanjutnya adalah memproses lamaran kerja yang masuk. Jangan lupa untuk menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi jika kandidat pelamar yang masuk terlalu banyak. Untuk mempersingkat proses rekrutmen, hanya pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syaratlah yang akan dihubungi. Seluruh surat lamaran kerja yang masuk harus disaring guna menyisihkan kandidat pelamar yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Yang ketiga, melakukan seleksi pelamar kerja. Pada umumnya, tim HRD menggunakan telepon untuk melakukan wawancara singkat atau prawawancara untuk meyakinkan bahwa pelamar yang lolos seleksi berkas memang sesuai untuk diundang wawancara langsung. Diinformasikan kepada pelamar bahwa sebelum wawancara mereka harus mengisi formulir lamaran kerja dan lain sebagainya. Selain itu, tim HRD juga harus memeriksa referensi dan latar belakang pelamar kerja. Setelah itu, barulah siap untuk memilih dan menentukan kandidat pelamar kerja mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, membuat penawaran kerja. Setelah proses rekrutmen selesai, maka tim HRD dapat menentukan posisi jabatan untuk setiap kandidat pelamar kerja terpilih. Persiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi jabatan tersebut. Tim HRD dapat membuat surat pemberitahuan dan ucapan terima kasih kepada para kandidat yang belum diterima kerja. Hal tersebut penting dilakukan untuk membuat citra baik perusahaan di mata pelamar kerja. Dalam proses pemberian penawaran kerja, perusahaan tetap membutuhkan calon pengganti kandidat sebagai salah satu upaya menghadapi penolakan dari kandidat yang pertama. 5. Menerima karyawan baru dan menentukan masa orientasi. Akhir dari proses rekrutmen adalah menerima karyawan baru. Perusahaan sebaiknya menyambut karyawan baru dengan ramah. Impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja antara karyawan baru dengan perusahaan. Kemudian, tim HRD masih bertugas untuk memberikan orientasi kepada karyawan baru. Orientasi ini penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat memperkenalkan lingkungan kerja perusahaan, memberikan pelatihan atau training dan memantau kerja karyawan baru tersebut
Dengan memberikan masa orientasi ini, setiap karyawan baru diharapkan mampu mengikuti kinerja karyawan senior lainnya. Berikut adalah metode perekrutan. Adalah metode terbuka. Metode terbuka adalah pencarian kandidat dengan menggunakan media di luar internal perusahaan sendiri. Misal online posting job adalah salah satu metode terkini yang paling sering digunakan perekrut untuk mencari kandidat, mengingat peran SNS saat ini semakin menguat dari bermacam bidang usaha. Proses rekrutmen dengan metode terbuka adalah cara penarikan karyawan yang dilakukan dengan menginformasikan secara luas seperti melalui iklan. Dengan metode ini terbuka ini, maka diharapkan jumlah lamaran yang akan masuk ke dalam perusahaan akan banyak sehingga perusahaan berkesempatan mendapatkan karyawan yang baik. Pada kesempatan kali kami membuat posisi jabatan dan persyaratan. Yang pertama adalah brand designer. Di dalam posisi dan jabatan persyaratannya utama adalah pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 lebih disarankan dari jurusan desain komunikasi visual, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dengan jabatan yang sama, melampirkan sertifikat bila ada, melampirkan sebuah karya desain orisinil buatan sendiri untuk jaminan bahwa dia benar-benar orang yang berkompeten. Jika memiliki ini harus sangat disarankan seperti ini sebenarnya. Bersedia bekerja berada di bawah tekanan, mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Ini sungguh yang sangat penting sebenarnya, karena setiap mungkin besok akan bekerja akan mengalami semua itu, mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Yang kedua, posisi jabatan dan persyaratan adalah manajer operasional. Posisi jabatan manajer operasional ini ada beberapa syarat, yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 lebih disarankan dari jurusan teknik industri, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dengan jabatan yang sama, karena untuk manajer operasional ini kita tahu perannya sangat penting jika di perusahaan atau pabrik-pabrik besar ya. Jadi pengalaman minimal 2 tahun itu dibilang minimal karena cukup atau bisa dibilang mumpuni. Lalu melampirkan sertifikat bila ada. Selanjutnya bersedia bekerja di bawah tekanan dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Sudah jelas. Yang ketiga, posisi jabatan dan persyaratan customer service. Usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1, tidak ada spesialisasi jurusan. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, karena ini juga penting karena mungkin di customer service kan harus pandai berkomunikasi dengan orang juga, dan strategi-strateginya juga, makanya diminimalkan 2 tahun. Dan selanjutnya bersedia kerja di bawah tekanan, bekerja tepat waktu, jelas karena customer service akan selalu diwajibkan untuk tepat waktu. Sebenarnya lainnya diwajibkan tepat waktu, tapi di customer service lebih dicetuskan lagi karena yang bagian melayani pelanggan mungkin seperti dia, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Dan selanjutnya adalah standar kualifikasi. Yang pertama jelas dari brand designer, ya, tidak jauh dari yang telah dijelaskan tadi, yaitu pendidikan minimal S1 desain komunikasi visual, pengalaman kerja 2 tahun di bidangnya, kemampuan teknis, bersedia bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja dalam satu tim. Kompetensi dasarnya integritas, tentu menunjukkan kejujuran, inovasi, menemukan cara alternatif, dan masih banyak standar kompetensi jabatan lainnya. Mungkin kalau dicantumkan akan memenuhi ini, tapi ini adalah sedikit yang harus ditunjukkan. Selanjutnya adalah manajer operasional, pendidikan minimal S1 teknik industri, pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidangnya. Pendidikan dan pengalaman kerja belum dicantumkan. Kemampuan teknis, 1 bersedia bekerja di bawah tekanan, 2 mampu bekerja sama dalam satu tim. Standar kompetensi jabatannya
Yang pertama tidak jauh dari yang sebelumnya, yaitu integritas menunjukkan kejujuran. Yang kedua berorientasi pada pelayanan, BPP berupaya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang ketiga empati, memahami si pesan secara verbal. Mungkin empati memahami karena dia seorang manajer operasional ya, jadi dia harus paham betul karyawan-karyawan juga dan sebagainya. Yang terakhir ada standar kualifikasi dari customer service. Pendidikan minimal S1, pengalaman kerja 2 tahun di bidangnya, kemampuan teknis, bekerja tepat waktu, mampu bekerja dalam satu tim. Standar kompetensi jabatan tidak usah dijelaskan lagi, mungkin sama yang seperti tadi, integritas, tapi perlu dijelaskan. Kompetensi dasar yaitu integritas menunjukkan kejujuran. 2. Berorientasi pada kualitas, memberikan layanan minimal. 3. Inisiatif, memberikan tanggapan dengan cepat dan sopan dan ramah, jelas lah. Tahapan seleksi yang kami rancang, yang pertama adalah wawancara awal, preliminary interview. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Dalam wawancara awal ini, para pelamar akan diberikan penjelasan singkat tentang organisasi dan pekerjaan yang dibutuhkan. Wawancara awal juga akan menguji pengetahuan pelamar terhadap organisasi yang dilamarnya. 2. Pengujian selection test. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai berapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian seperti keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Tes atau pengujian ini biasanya disesuaikan dengan jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Selain itu, ada juga perusahaan atau organisasi yang menerapkan tes minat, activity preference, tes tulis tangan, grafologi tes kesehatan medical test, tes psikometri test, dan tes lainnya. Itu mungkin sudah standarnya seperti itu ya sebenarnya ya. Yang ketiga adalah wawancara ketenagakerjaan, employment interview. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja atau employment interview. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancari tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Interview atau wawancara dapat dilakukan secara one-to-one antara pewawancara dan pelamar, panel interview antara komite penyeleksi dengan pelamar, atau grup interview antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. 4. Pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah salah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Perusahaan akan menelepon atau mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar ataupun keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Ya, ini perlu ya, karena tadi kejujuran juga dijelaskan tadi di standar kualifikasi juga kan, ini dari awal pun sudah dites jujur sebenarnya. Yang 5, evaluasi medis. Setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Ini sangat penting, apalagi di beberapa job desk-nya tadi bidangnya tadi mungkin ada yang memang perlu kesehatan fisik yang
benar-benar sehat juga. Di lain untuk menurunkan biaya atau apa itu memang diperlukan kesehatan yang benar-benar sehat, begitu. Yang selanjutnya ke-6 itu adalah keputusan penyeleksian, selection decision. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil wawancara awal, pengujian seleksi wawancara kerja dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Di proses inilah perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Karena memang harus disaring juga kan maksudnya keputusan seleksi, makanya di sini tadi ada keputusan pemilihan diambil berdasarkan dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis untuk memutuskan pelamar tersebut diterima karyawan atau tidak. Itu seperti penyaringan, jadi penilaian, pemilahan lah, seperti itu mungkin. 7. Surat pengangkatan, appointment letter. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami dari rekrutmen awal masuk tema dan apa yang kami ambil dari berbagai macam lainnya, dan syarat-syarat kualifikasi dan strategi juga. Seperti itulah dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, terima kasih, semoga kita semua selalu disehatkan walaupun kita berjarak jauh, tidak bisa langsung bertatap muka, tapi semoga kita selalu diberi rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya terima kasih, sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tertatih-tatih atau terbantah-bantah, dan terima kasih telah mendengarkan. Saya dari kelompok perwakilan kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.